Mathematical belief is student belief in mathematics which can construct their cognitive domain in the mathematics learning process. Jadi ini menjelaskan definisi tentang mathematical belief itu pokoknya fondasi matematiknya itu definisi dari mathematical belief. Jadi mana itu adalah em, seperti kepercayaan atau misalnya keyakinan siswa di matematik yang mana itu menjadi fondasi atau fondasi yang atau menjadi dasar untuk membangun cara berpikir, cara ranah kognitif mereka dan juga cara belajar matematik seperti itu, Bu. Iya, betul. Jadi dalam judul tadi kan ada mathematical belief tuh disebutkan. Nah, alangkah baiknya kalau memang itu istilah yang tidak umum atau bisa menimbulkan multi interpretasi, perlu dijelaskan seperti ini. Jadi didefinisikan apa sih mathematical belief gitu ya. Ternyata di paper ini didefinisikan adalah students belief in mathematics. Jadi berkaitan dengan apa namanya? Sesuatu yang ada di dalam internalnya siswa ya, yang sebetulnya itu sulit diukur sebetulnya. Tapi mathematical belief ini bisa berpengaruh terhadap cognitive domain dalam belajar matematiknya. Nah, ini definisi dari paper ini. Nah, selanjutnya kalimat kedua, silakan siapa mau menyatakannya. Itu purpose bukan sih? Mana sih Bunga ya? Siapa yang ngomong? Iya, Ibu. Iya, Bunga yang keras Bunga. Kalau menurut saya itu bagian purpose, Ibu. Nah, jelaskan purpose-nya apa? Purpose-nya itu kan untuk menganalisis dan untuk mendeskripsikan em, kepercayaan murid-murid kepada matematika setelah menggunakan transformasi di geometri dari digibook-nya itu. Oke. Nah, jadi kalau istilah belief itu kalau di apa istilah yang internasional itu memang kalau kita translate ke bahasa Indonesia kepercayaan kayaknya kurang pas ya. Kayaknya Iya, ada istilah lain deh di bahasa Indonesia. Nanti kita cari sama-sama ya. Mathematical belief ini kalau di bahasa Indonesia kan apa? Tapi kita sebutnya mathematical belief aja ya. Nggak usah ditranslate jadi kepercayaan. Nanti bisa interpretasinya beda. Jadi baik. tujuannya adalah menganalisa dan mendeskripsikan students mathematical belief. Setelah nih ada kata setelahnya nih. Berarti penelitian ini juga memberikan intervensi kayaknya ya. Memberikan intervensi pembelajaran ya. Dia ngasih digibook tuh ke anak. Habis dikasih digibook, mereka belajar pakai itu. Kayaknya sih baru dianalisa tuh mathematical belief-nya kayaknya gitu ya. Kita lihat lagi deh kalimat selanjutnya, bener nggak? Silakan, siapa yang mau ini menyatakan? Untuk kalimat selanjutnya itu subjek penelitiannya nggak sih, Bu? Karena udah jelas di itu kalimatnya ada subjek in this study were 32 students of class 11B MTS Negeri 3 Ciamis. Yang artinya Iya, subjek penelitiannya itu 32 murid dari kelas 9B di MTS Negeri 3 Ciamis. iya, betul. Ramzi lanjut ke dua kalimat selanjutnya sampai kuesioner. Oke, selanjutnya ini udah jelas juga ini metode penelitian. Karena the method used in this research is descriptive quantitative method. Berarti kan di research ini menggunakan metode kuantitatif. Nah, untuk kalimat selanjutnya itu the data collection technique in this study is through observation and mathematical belief questionnaire. Berarti pengumpulan datanya ini teknik pengumpulan datanya ini menggunakan questionnaire gitu, Bu. Pengisian questionnaire sepertinya, Bu. Bener gak, Bu? Iya, itu udah jelas dinyatakan kok kuesioner di situ. Selain Iya. kuesioner apa lagi? Observation, Bu. Observasi. Observation, Ya. betul. Nah, sampai situ dulu ya. Tiga kalimat ini tadi ya. Jadi setelah setelah apa tujuan tadi menganalisa dan mendeskripsikan, ternyata kalimat selanjutnya subjek penelitian atau partisipan 32 orang ya. Lalu metodenya ini yang menarik sih kalau menurut Ibu ternyata kualitatif ya. Deskripsi kualitatif atau kuantitatif ya. Nanti kita lihat isinya deh mungkin apa di pertemuan selanjutnya kalau kelompok ini mau terus membahas paper ini em, karena biasanya yang pakai kuesioner itu penelitiannya kuantitatif bukan kualitatif. Ibu juga agak heran nih. Kalian tahu kuesioner kan ya? Tahu, Kuesioner Ibu. tuh yang
Yang pernyataan, ada berapa pernyataan, misalkan 20 pernyataan, nanti respondennya mengisi setuju, sangat tidak setuju, itu salah satu bentuknya kan gitu ya. Nah, Iya, biasanya hasilnya nanti dikuantifikasi tuh, diukur, dianalisis secara kuantitatif. Makanya Ibu heran kok ini malah kualitatif ya. Nah, berarti tadi pengumpulan datanya dengan cara observasi dan kuesioner ya. Oke, selanjutnya silakan siapa lagi? Ini Kalau kita ini bicara instrumen instrumen, mungkin, Rahmat Yoga. Silakan lanjut. kalau ini ngebahas tentang instrumen yang dipakai yaitu geometric transformation di Gbook sama mathematical belief questionnaire, Bu. Oke, jadi di sini dinyatakan bahwa instrumen yang dipakai itu adalah geometric transformation digibuk dan questionnaire. Berarti ada dua ya. Ini Iya, Bu. terkait nggak dengan kalimat sebelumnya kira-kira, Rahmat Yoga? Atau yang lain juga boleh komen. Ada Eh, kaitannya nggak Ada, sama kalimat di atasnya? ada sih, ada, Bu. Bu, karena yang kalimat Heeh, sebelumnya kan pakai ngebahas apa mathematical belief questionnaire. heeh. Jadi eh, ini cuma ngebahas instrumen yang dipakainya aja. Oke, Adinda mau nambahin? Enggak, Bu, tadi udah terjawab sama Yoga. Oke, kalian perhatikan ya dari struktur kalimatnya ya. Kalau kita mau collect data, kalau kita mau ngumpulin data, itu kan kita butuh alat ya untuk ngumpulin ya, bener nggak? Misalkan Ibu mau mengumpulkan data Betul, Bu. nilai UTS BIM 2 kelas PM24B gitu kan ya. Data nilai itu Ibu dapat setelah Ibu memberikan soal tes, bener nggak? Nah, soal tes itu dinamakan instrumen, alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Oke? Kedengeran nggak Ibu? Terdengar, Bu. Terdengar, Dengan Ibu. Nah, sekarang kalau kita lihat di kalimat di atasnya instrumen, tadi metode pengumpulan datanya pakai dua cara ya, betul? Observasi dan menyebarkan kuesioner kan ya. Nah, Iya, Bu, ternyata betul. kalimat Iya, setelahnya iya. kok nggak menyebutkan, tidak menyebutkan instrumen yang dipakai dalam metode observasi ya. Yang disebutkan hanya instrumen dalam metode pengambilan data melalui kuesioner. Jadi ini mungkin salah satu poin yang bisa jadi critical point-nya. Kalau misalkan kamu baca abstrak kok nggak apa nggak nyambung ya, di atas katanya pakai observasi, masa instrumennya nggak pakai lembar observasi misalkan gitu. Nah, jadi saat baca abstrak kamu juga boleh sambil mengkritisi ya, oke? Nah, itu tadi sampai instrumen. Lanjut ke kalimat selanjutnya, silakan. Kalau Itu ini Fadia aja deh, Fadia kan ininya apa kelompoknya ya, Fadia ya? Ya nggak, Fadia? Iya, Ibu. Fadia kelompok ya, coba jelasin Fadia. Iya. Terakhir ini the result of this research-nya, Bu. Jadi ambil data terus diolah dan the result-nya dari ini tuh it can be conclude that after learning mathematics using the given edge of the main dimension of mathematical belief, namely about mathematics education are in the high category, about themselves are in the high category, and about the social context are in the high category. Ya, apa yang bisa kita katakan dari hasil ini? Artinya apa nih? Kok ada kategori-kategori, terus ada apa lagi tuh? Ada dimensinya, dimensi apa itu? Ada dimensi apa aja? Dimensi dari Mhm. Dimensi apa aja di situ? Setelah namely itu ada apa? tentang pendidikan matematika, Bu. Ya, jadi ada Terus berapa mathematics dimensi yang education disebut? Mhm. 1, 2, 3. Oke, sebutkan. Mathematics education, terus tentang diri mereka,
themselves, Mhm. terus sama sosial konteksnya. Konteks. Jadi Oke. sosial kehidupan sosial Mm-mm. mereka. Ya, betul. Jadi di sini kita memahami dulu ya apa yang ditulis oleh si autor ini ya. Di bagian hasil dia sudah menulis setelah belajar matematik pakai Digibook, maka dimensi mathematical belief dari ketiga dimensi itu semuanya ada di kategori yang tingkat atas ya, high kategori ya. Nah, kita belum tahu nih sebetulnya sebagai pembaca yang misalkan awam, kita belum tahu maksudnya mathematics education, mathematical belief itu apa, bedanya sama themselves and social context itu apa. Nah, ini nanti bisa kita cari. Kalau misalkan kamu pakai PDF, kan enak kamu bisa langsung search ya kata kuncinya ya. Ya enggak, jadi kamu langsung klik search 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 apa nih yang dimaksud dengan mathematics education, social context dan lain-lain. Tapi kalau dari ini sendiri masih kurang jelas memang. Tapi paling nggak kita udah punya gambaran paper ini isinya seperti apa kan gitu ya. Betul nggak? Oke, terima kasih kelompok. Boleh silakan ditampilkan kelompok yang lain selain kelompok pertama, silakan siapa lagi? Boleh langsung di-share saja atau mau raise hand dulu kelompok siapa? Yuk, ayo masa nggak ada yang berani? Jangan terlalu lama, nanti waktunya habis di sini nih. Waktunya habis di menunggu. Ini siapa yang belum hadir ya? Udah 10.32 ya. Tolong absennya ditutup ya kalau sudah 15 menit ya. Oke, ada Asia Tunisa dan Taraka Tabina. Silahkan di-share screen. Sebentar Bu, saya beda kelompok nih sama Sinatun, jadi saya duluan ya Bu, maaf. Oh, beda. Oke, silahkan Taraka. Sebentar, saya salah share screen. Maaf Bu, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Boleh digedein? Sebentar ya. Eh, Mm-mm. Ini abstraknya sendiri sampai mana? Abstraknya saya dapatnya lumayan pendek Bu, cuman sekitar segini. Keywordnya kok nggak ada keywordnya? Ada Saya nggak? cuma sebenarnya kan kemarin untuk kemarin saat di Zoom Ibu hanya bilang cuman untuk screenshot abstrak dan judul ya Bu. Jadi saya cuman ngambil problem sama solution. eh, Bukan, dan- bukan. Bukan solution. oh, Keywords itu ada di keywords itu bagian dari abstrak sebetulnya. oh, Kata cuma kunci itu bagian dari abstrak. iya, iya. Boleh kamu buka papernya di sini? Ini cuma abstraknya doang, papernya ya. Bentar. Papernya tuh di mana-mana semua abstrak tuh ada keywordnya, kata kuncinya. Itu dipakai untuk kalau eh, kita mau cari paper kan, keyword itu Iya, yang dipakai. iya, iya. Sebentar. Ini dia keywordnya maaf. Learning mathematics difficulty ini Bu. Boleh di copy paste karena itu membantu kita memahami paper juga ya. Iya. Sebentar. Ya. Apakah sudah terlihat Bu semua? Oke, sudah terlihat. Ya. Sekarang mau dibaca dulu apa gimana Bu? Ya, boleh, boleh. Baik. Sini kita ada
jurnal dengan judul Learning Mathematics Difficult and Perception of Student Abstract. Abstraknya ini. Many students find their studies in mathematics to be difficult and underwhelming. There is a tendency for students to opt out of studying mathematics as soon as possible. However, mathematics is usually seen to be important and holds a central place in the curricula in most countries. Mathematical ideas find application in numerous areas in life in many careers. Thus, negative attitudes among students may have important ramification for career choices and contributions in wider society. This study considered a sample of students, which is 647 students from Punjab, Pakistan, and collected their perceptions in relation to their learning in mathematics. The tools of data collection of this study were questionnaires. The findings indicate that students show positive attitude and graphs of mathematics content at grade 9 and 10 in mathematics. This way, this was noticed that there were differences in attitude in what is required by the student and what is occurred in classroom where the learners are taught mathematics. This study suggests that solutions about the competence of students to work through mathematical difficulties. Okay, can you highlight the aim of the study from the abstract? Tujuannya Uh, apa? the aim the aim of the itu is investigating students' behavior towards mathematics and how it could affect the students' life. Coba di highlight kalimat berapa? Di Sebentar. stabiloin. Sebentar ya, saya cari dulu tadi. Bentar. How central place in curriculum of students can have it. There is tendency and how place in the curriculum. Sebenarnya sih bermatematika. Yang lain bisa nggak menemukan tujuannya? Yang lain boleh komentar. Bentar. Oh, ini dari tendensi ini nggak sih Bu di sini? Menurut Jadi, kamu yang mana? Ini kan udah pernah kamu baca ya sebelumnya. Temen ya, sekelompoknya siapa, Taraka? Audi Asyauki Bu. Mana dia? Tidak muncul. Mana dia? Itu Bu ada. Mana? Saya Ibu. Ayo, kalau misalkan lagi ini dibuka. Nah, Howdy, mana tujuannya Howdy? Historical medical sample, the tools of collecting students' personal funding, media, Coba Howdy yang belum bicara nih. students and ini dia. Di sini the findings this was occurred has learners has studied mathematics. This study suggests that this Oke, Howdy, tolong disebutkan tujuannya apa? Ibu bertanya sama Howdy. Howdy maaf Shauki. maaf Bu, Kalau sepertinya menurut saya di kalimat pertama, many students find their studies in mathematics to be difficult and unrewarding. Jadi kayak Coba. matematika itu bisa menurut persepsi siswa, Bu. Oke, tolong di-highlight Taraka. Dikasih ya stabilo warna. Oke, menurut Howdy, kalimat pertama adalah tujuan ya. Oke, Ibu buka kesempatan yang lain untuk memberikan komentar. Be critical ya, jangan diam saja ya. Apakah betul kalimat pertama itu tujuan? Itu background nggak sih Bu? Ya, menurut Siap. saya salah, Bu. Rumusan masalah nggak Bunga. sih, Bu? Iya. Ya, berarti bukan tujuan ya. Howdy tahu nggak tujuan itu apa? Tahu Ibu. Apa itu? Jawab.
Tujuannya apa? Tujuan itu apa kalau dalam sebuah paper? Nah, dari kelompok lain, apakah kalian bisa menemukan kalimat yang menyatakan tujuan dalam penelitian ini, dalam abstrak ini? Boleh komen kelompok lain? Ayo, komennya mana kelompok lain? Yang ini Izin bukan menjawab. di study. Nabila, silakan Nabila. Ya, Ibu izin menjawab. Yang di study considered yang di kalimat berapa ya ini? Kalimat satu. keberapa? Nanti biar di-highlight sama Taraka. Oke, sebentar Ibu saya ini dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Kalimat ke-6 Ibu. Itu udah di highlight Taraka yang Oh, di itu ya. ya. Kenapa itu sample tujuannya? Karena di situ tertera kayak di study sebentar. Jadi Iya. saya ini sebentar. Yang lain sambil mencermati ya. Jadi di situ kan bilang kayak kalau penelitian ini tuh mempertimbangkan sampel siswa Mm-mm. and sama dengan ini from Punjab, Pakistan dan kayak mengumpulkan persepsi mereka terkait pembelajaran matematika mereka gitu. Jadi yang ini sih Bu poinnya yang di study konsai dan Mm. saya agak bingung bacanya. Considered a Yang sample itu. of students ya from Punjab, Pakistan. Jadi kalau Betul. dari kalimat itu dia melibatkan 647 siswa, itu banyak banget loh. 647, kamu bayangin itu kalau satu kelas ada 40 siswa kan, atau 30 siswa, maka itu butuh berapa kelas anak tuh kan untuk bisa dapetin 647 ya. A sample of students, terus ada lagi and collected their perceptions in relation to their learning in mathematics. Apakah itu menyatakan tujuan? Tidak, Ibu. Siapa yang bilang tidak, Syifa? Kenapa tidak, Syifa? Kalau menurut saya, itu tuh cara mereka mengambil data lain. Kan di dalam kalimat tersebut kan menyantumkan sampel yang diambil. Berarti data yang diambil itu bernilai 647 dan dia mengambil Hmm. apa ya cara lain dengan mengumpulkan persepsi dari setiap siswa yang belajar matematik. Iya, betul, Syifa. Jadi ini menyatakan metode sebetulnya. Nah, kalian harus lebih cermat ya, harus lebih kritis ya. Kalimat ini mungkin secara implisit ada tujuannya, tapi itu nggak jelas gitu ya. Karena ini sebetulnya bicara metode, karena dia menyatakan di situ banyak sampel ya, sampelnya 647. Kalau udah bicara banyak sampel, maka ini udah bicara metode. Lalu dia bicara data yang dikumpulkan adalah apa? Oh, data persepsi siswa. Persepsi siswa tentang belajar matematik. Nah, itu data yang mau dia kumpulkan lewat instrumennya berupa kuesioner. Kan gitu ya. Nah, ini contoh abstrak. Kalau kita nggak bisa temukan tujuannya secara eksplisit, maka ini contoh paper yang kurang berkualitas. Seperti itu. Kan kemarin kita udah bahas ya, harus ada minimal apa? Coba sebutin lagi. Sebuah paper yang bagus, abstraknya harus ada apa aja? Ini minimal ya, harus ada. Ya, Background, Agnia, coba. background, Terus purpose, purpose, method, method, hasil dan kesimpulan. yes, finding ya. Sebetulnya 3 minimal. Ya. 3, tujuan, method, finding. Tapi kalau ada background lebih bagus lagi.
Terus kalau ada signifikansi juga lebih bagus lagi di akhir setelah kesimpulan. Jadi ini tujuannya aja kita nggak bisa lihat secara eksplisit ya. Dan kalau kita lihat judulnya apa sih? Mbak boleh tunjukin papernya nggak Taraka? Ini judulnya udah lengkap belum sih? Ini abstrak ini kan nggak masuk judul ya. Abstrak kan judul abstrak kan ya. Tadi kok kamu baca judulnya Difficulties and Perception of Students Abstract gitu. Oh ini judulnya Difficulties and Perceptions of Students, kayak ada yang gantung gitu ya judulnya ya. Nah jadi kalau dilihat dari judulnya, boleh lihat ke paper yang tadi. Nah kalau lihat dari judulnya ini kan sebetulnya nggak cuman persepsi yang mau diukur ya, tapi juga ada apa di situ? Ada difficulties, benar nggak? Oh iya, Bu. Iya, tapi difficultiesnya nggak dibahas tuh di abstrak. Nah, jadi apa namanya? Nggak apa-apa dengan kelompok Taraka menunjukkan abstrak ini, maka kita jadi tahu ya contoh abstrak yang tidak ada tujuannya tuh seperti ini gitu ya. Mungkin Mbak Bu, maksud, izin silakan. menambahkan, menurut Oke, saya paling difficulties-nya itu di studies in mathematics paling difficult and underwhelming tendency students, apa emang kurang di elaborasikan ya, kurang di elaborate ya, coba difficulties di yang coba apa digedein deh, Taraka digedein. Kita lihat tadi sama-sama ya. tadi aja sih, Iya, Mbak. betul. Nah, Iya. ini paling cuman ketemu dari a tendency for students to opt out studying mathematics as soon as possible gara-gara difficult and Mm-mm, underwhelming itu untuk mm-mm. definisinya itu kurang diperjelas ya Bu kalau untuk abstrak seperti ini. Oke, stop. Jangan dipindah-pindah dulu. Jangan Iya, iya. digerak-gerak. Ya, karena kita bacanya dari layar nih. Jangan naik Ya, turun. mas Oke, saya tadi ngelak Bu. oke. Jadi gini, kita lihat ya. Wait a minute. Oh, kita baca mulai dari the study considered ya. The study considered a sample of students from Punjab, Pakistan, and collated their perceptions in relation to their learning in mathematics. Dari kalimat itu, yang di-collate hanya perception, tidak ada difficulties. Itu satu, ya. Hmm. Terus yang selanjutnya, the tools of data collection of this study were questionnaire. Oke, pakai questionnaire. The findings indicate that students show positive attitude and graphs of mathematics content at grade 9 and 10 in mathematics. Ini juga positive attitude, mungkin kaitannya sama persepsi ya. This was noticed that there were differences in attitude in what is required by the students and what is occurred in classroom, where the learners are taught mathematics. Nah, this study suggests the solutions about the competencies of students to work through mathematical difficulties. Jadi, pada saat membahas hasil atau data collection, dia menyebutkan bahwa difficulties itu harus diukur sama seperti perception di kalimat yang dimerahin itu loh, bener nggak? Nah, kalau maksud Taraka tadi di kalimat pertama menyebutkan ada kata difficult, ya, mathematics is difficult. Itu adalah background of the study. Tapi kalau kita lihat judul, ke atas dikit supaya kita bisa lihat judulnya. Nah, judul ini mengindikasikan bahwa difficulties and perception of students berarti kita juga mau melihat kesulitan siswa itu bagaimana dan seperti apa. Kan gitu ya? Hmm. Tidak hanya persepsinya, tapi difficulty-nya kan tidak dibahas ya. Iya Bu. Itulah dia makanya. Jadi ada yang kurang di sini terkait tadi tujuan. Itu makanya penting dalam paper itu kita merumuskan tujuan dengan jelas supaya reader juga bisa dengan jelas mengikuti isi dari paper. Oke? Ya, Clear? baik. Saya Terima izin kasih stop. Taraka. Ya, sudah Ya, menampilkan abstraknya ya. Jadi kita bisa ya. belajar di sini ya. And untuk yang masih belum paham tadi Ibu tanya tujuan, Haudi tolong dibaca lagi ya. Ini kita baru masuk abstrak, jadi jangan sampai bagian abstrak kamu terlewat. Yang lain juga ya. Boleh satu lagi mungkin ditampilkan? Oke, tadi Zaid Natunisa ya. Kelompoknya Zaid Natunisa silahkan. Izin share screen ya, Bu. Ya.
Sebelumnya di sini kita udah nge-highlight bagian-bagiannya. Kira-kira kita perlu ngebacain semuanya atau dijelasin aja, Bu? Gimana kalau digedein dulu biar kebaca. Terus kamu mau langsung jelasin, boleh. Nanti sambil yang lain baca kalimatnya satu persatu ya. Udah cukup besar belum yang lain nih untuk dibaca? Udah Bu, Oke, silahkan lanjut. Oke, terima kasih Bu Pipit atas kesempatannya. Jadi untuk judul dari paper sendiri itu ada Understanding Student Engagement and Examination of the Moderation Effect of Professional Teachers Competence. Lanjut di bagian abstrak, kita udah ngebagi-bagi bagiannya. Yang pertama itu ada background. Kalimatnya itu due to low levels of student engagement during the COVID-19 pandemic, elementary school students suffered significant learning losses, which served as the driving force behind the research. Teachers should be the key to solving problems. Jadi karena rendahnya keterlibatan siswa selama pandemi COVID ini, siswa jadi mengalami kehilangan pembelajaran yang cukup besar. Nah, jadi ini masuk ke bagian latar belakangnya. Lanjut, ada purpose, yaitu kalimatnya, this research aim to measure how much influence the competence of professional elementary school teachers has on student engagement in Indonesia. Nah, jadi penelitian ini tuh bertujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh kompetensi profesional guru SD terhadap keterlibatan belajar siswa di Indonesia. Lanjut ada method untuk kalimatnya. This research uses a quantitative approach with a correlational design and survey method. Data collection was carried out through teacher, professional competency, and student involvement questionnaire with data source coming from elementary school teachers and students in the Western, Eastern, and Central regions of Indonesia. Samples were taken using the cluster random sampling technique. Quantitative data analysis was used with descriptive statistical stage correlation analysis, regression analysis, and comparative analysis. Nah, jadi penelitian itu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional dan metode survei. Terus juga pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner kompetensi profesional guru dan kuesioner keterlibatan siswa dengan responden guru dan siswa SD di wilayah Barat, Timur, dan Tengah Indonesia. Sampel ini diambil dengan teknik cluster random sampling, dan analisis data ini dilakukan melalui statistik deskriptif, analisis korelasi, analisis regresi, dan analisis komparatif. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Nisa. Selanjutnya, the result of the hypothesis test also show that professional competence in the aspect of understanding content and understanding the curriculum has a significant influence on student engagement, while in the aspect of understanding student character, it does not have a significant influence. Hasilnya ini, kompetensi guru dalam memahami konten dan kurikulum berpengaruh signifikan pada keterlibatan siswa, tapi juga pemahaman karakter siswa tidak berpengaruh signifikan. Terus selanjutnya, this result make an important contribution to teacher ongoing professional development. Conclusionnya atau kesimpulannya, hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan profesional guru berkelanjutan. Lanjut, aspect of content development and curriculum development are recommended as priorities for self-development. Rekomendasinya buat guru memprioritaskan pengembangan diri di aspek pengembangan konten dan kurikulum. Sekian, Ibu. Terima kasih Nisa dan siapa tadi ya? Amanda ya?
Judulnya dikit dong, ke atas dikit. Oke, dah. Understanding student engagement. An examination of the moderation effect of professional teachers' competence. Ini dari judulnya aja kita perlu waktu untuk mencerna ya, isinya tentang apa nih gitu kan. Karena ada moderation effect gitu kan kalau apa namanya. Nah, ini kan datanya penelitiannya kuantitatif ya tadi ya, kuantitatif data analisis. Ini sayangnya nggak ditulis ya berapa banyak sampel ya. Ada nggak angkanya? Tadi kalau yang studi di Punjab Pakistan kan ditulis ya 647 ya, walaupun dia banyak hal yang nggak jelas tadi. Tapi di sini Pak, ini penting nih sebetulnya kalau data kuantitatif untuk ditulis berapa angka sampel yang diteliti. Nah, tapi kalau dari segi aspek kelengkapan di abstrak ini kita bisa lihat tujuannya udah ada ya. Apa tujuannya tuh yang warna kuning? To measure. Nah, ini biasanya kalau tujuan, perhatikan tadi ya, yang tadi belum tahu tujuan, itu ada kata-kata to. Buat apa sih tujuannya? Apa yang mau dilakukan di penelitian ini? Nah, ini untuk mengukur how much influence the competence of professional elementary school teachers has on student engagement in Indonesia. Ini sama kayak mengukur pengaruh, seberapa besar sih pengaruh kompetensi guru kepada keterlibatan siswa. Secara sederhananya kan gitu ya. Apakah kalau kamu jadi guru nanti, kamu ngajar, kira-kira kompetensi profesional kamu itu ngaruh nggak sama keterlibatan siswa di kelas? Nah, ternyata hasilnya apa tadi? Yang hijau ya. The result of the jadi antara tujuan sama result itu harus inline ya, harus nyambung ya, harus align. Jadi kamu bisa bisa mengetahui align atau enggaknya ketika kamu baca result, dia menjawab nggak pertanyaan yang di atas tadi. Pas kita baca result nih yang hijau ya, the result of the hypothesis test also showed that professional competence in the aspect of understanding content and curriculum ternyata ada pengaruhnya ya. Jadi kalau kamu punya pemahaman konten matematika yang baik, punya pemahaman kurikulum yang baik, maka itu berpengaruh secara signifikan terhadap keterlibatan siswa. Tapi di situ while ini kan negatif ya, kata conjunction yang maknanya negatif. While in the aspect of understanding student character, it doesn't have a significant influence. Jadi pengaruhnya nggak signifikan kalau terhadap karakter siswa. Nah ini kenapa ya bisa nggak signifikan ya? Padahal salah satu tujuan pembelajaran matematik kalau kamu baca kurikulum, kamu lagi ngambil PMSMA kan ya? Nah, Belum, PMSMA Bu. bukan PMSD, Bu. Oh, PMSD, sorry, iya. PMSD, berarti maksudnya kan di situ juga belajar kurikulum. Salah satu tujuan pembelajaran matematik kan untuk membentuk karakter siswa agar lebih bisa bekerja sama, berkolaborasi, gitu kan ya. Bisa berkomunikasi dengan baik, bisa bertanggung jawab, persisten dalam mengerjakan tugas, nggak gampang menyerah. Itu kan karakter ya. Nah, mungkin ini belum diterapkan secara maksimal ya. Nah, jadi dari tujuan ke result itu udah nyambung, bagus ya. Terus yang bagian kelompok ini sampaikan sebagai conclusion tadi ini bukan conclusion sebetulnya, tapi ini significance of the study. Karena di sini significant atau contribution ya. Important contribution to teachers ongoing professional development. Yang bawah betul recommendation. Nah, di bagian hijau ini method, ternyata nih paling banyak porsinya kalau kita lihat highlightnya nih. Yang hijau paling banyak di highlight ya. Karena memang kalau studi kuantitatif itu perlu dijelaskan analisisnya kayak gimana tuh kalimat yang di highlight warna biru, dua kalimat terakhir itu menjelaskan analisis, terus yang bagian atas itu data collection methodnya pakai questionnaire ya, terus dia pakai coming from elementary school, teacher and student di Barat, Timur, dan Central Region of Indonesia. Ini kan menarik ya sebetulnya ya, tersebar di seluruh Indonesia ya. Tapi kenapa nggak ditulis berapa banyak sampelnya ya? Nah, nanti coba kalau kita penasaran, kita baru baca isinya di bagian method. Berapa banyak sih sampelnya? Biasanya makin banyak sampelnya sih makin bagus gitu kan. Nah, ini kita sudah membahas abstrak, kira-kira ada pertanyaan nggak untuk pembahasan abstrak? Silakan, pertanyaan dari siapapun boleh.
Dari paper ini ada yang mau ditanya sebelum di stop share? Nah, ini contoh yang bagus ya. Ini contoh yang bagus. Jadi bagus hari ini kamu ngelihat contoh yang bagus dan contoh yang kurang bagus. Jadi kan kita bisa belajar ya dari kedua contoh itu ya. Mana yang abstrak yang sebaiknya seperti apa. Ada pertanyaan? Nggak ada? Boleh di stop share. Nah, untuk hari ini Ibu nggak akan menjelaskan materi karena supaya kamu lebih aktif belajar, Ibu ingin kamu banyak searching ya, nanti sampai perkuliahan selesai ya. Silakan cari-cari referensi tentang apa sih yang ada di bagian introduction dan method sebuah paper. Ya, kamu boleh pakai sumber manapun, boleh nanya-nanya dari AI, boleh dari internet, boleh lihat video YouTube ya. Ada banyak sumber yang mungkin bisa menjelaskan lebih baik daripada Ibu. Nanti Ibu akan berikan sebuah paper yang pernah Ibu tulis, Ibu kirimkan nanti di grup. Kalian coba analisis paper Ibu di bagian introduction dan method. Ya, kalian lihat apakah paper tersebut sudah memenuhi apa namanya? Sudah memberikan atau sudah menuliskan bagian introduction yang baik atau tidak gitu ya. Oke, jadi silahkan kalian boleh mengkritisi paper Ibu. Kapan lagi kan bisa mengkritisi paper yang ditulis dosennya sendiri kan? Ya, oke. Oke, ada pertanyaan untuk tugas. Jadi untuk Zoom, kalian boleh tetap stay sambil berdiskusi atau mau di-close juga nggak apa-apa karena Ibu juga hanya bisa sampai jam 11 untuk hari ini. Jadi sampai jam 11.40 tetap tadi ya searching materi tentang introduction dan method, apa saja yang harus ada dalam bagian introduction dan method. Itu nanti akan kita bahas di pertemuan depan setelah kamu baca paper Ibu dan meng-highlight apakah paper yang Ibu tulis itu sudah mencakup bagian-bagian dari introduction dan method yang baik. Jelas nggak? Oke, ada pertanyaan? Jelas. Pertanyaan ada untuk hari ini? Ini kan kelas B ya? Kelas B benar ya? Ibu, kelas B Ya, benar. Ibu. Oke, Ibu akan share papernya di grup WhatsApp. Nah, untuk tugasnya silahkan kamu searching, pelajari dari berbagai sumber yang ada. Wait a minute, sorry. Nah, untuk paper yang Ibu kirimkan, ini akan kita bahas di pertemuan mendatang. Sudah terkirim di grup ya? Udah, Ibu. Udah masuk Oke, tapi di grup. sebelum baca paper Ibu, kamu baca dulu, cari referensi dulu ya tentang apa itu introduction, apa yang harus ada dalam sebuah introduction artikel ilmiah. Lalu bagian method menjelaskan apa. Kan kemarin Ibu pertemuan pertama udah secara singkat ya menjelaskan bagian-bagiannya ya. Nah, sekarang silakan kamu belajar mandiri. Oke, kalau nggak ada pertanyaan Ibu akhiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Ini tutup aja apa mau diskusi, guys? Mau make sure dong tugasnya. Apa yang mau share apaan? Itu. Tanya aja. Tanya aja. Ibu, Tanya aja kalau ada. tadinya Ibu. Tidak. Tugasnya apa Daniel? Itu lu Kan pertama ibunya cari tadi. Apa ya? Udah dari lu aja. gua. Oke. Jadi kan tugasnya kita suruh nyari ini ya, metode. Apa itu metode sama introduction. Jadi poin apa yang harus ada di introduction sama metode. Nanti kita disuruh menganalisis paper yang dikasih dosen. Udah gitu dong. Oh, nanti dosen yang ngirim kan papernya? Lewat lo? Iya ada di grup. Ada di grup. Oh, udah dikirim Iban. Tadi Ya lupa ampun. kita lupa nanya apa Udah tuh namanya? dikirim, Iban. Analisis Itu per Iban kelompok apa makanya individu, nyimak Nil? Iban. per kelompok.
Kelompok Deadline-nya kayaknya Oh, kayak kapan biasa. di dan Word. cara Kak? Itu analisisnya di Word tulisnya. Nah, itu tadi yang lupa nanya ya. Analisnya di Word apa besok Oh iya, langsung lupa apa anjir. namanya? Ntar, ini langsung tanya di grup aja lah. Ntar itu kan katanya dikritisin ya, kayak itu dosennya pengen kita ngomong deh. Ya, dia kayaknya pengen kita ngomong, tapi ntar di antara gua atau Niel bakal nanya ke Bu Puspita lagi tentang harus tulis di Word terus dikumpulin atau enggak. Soalnya kan kalau mengkritisi takutnya ini juga bakal dimasukin ke nilai gitu kan ya, sekalian di absen siapa aja yang udah kritik. Kan yang maju nggak mungkin semuanya kan. Ntar ditanya lagi aja. Untuk sekarang belajar dulu ya guys tentang introduction sama methods ya guys. Berarti ini untuk Zoom-nya gak usah di ini kan? Karena kan tadi kata dosennya juga Ya, berkurang kalau berat. Ya kalau bebas sih, itu padahal nggak kalau apa-apa. mau bubar ya gue tutup. Kalau bubar nggak apa-apa. Yang penting itu jangan lupa untuk besok. Walah, oke. Jadi mau bubar apa ini ya Pak, di sini aja tetap. Bubarin aja. Udah. Nanti minta tolong di follow up lagi ya Tara tugasnya. Makasih. Rak, jadinya individu apa kelompok, Rak? Kelompok, Sebentar. kelompok. Kelompok apa individu sih? Ntar tanya, ntar gini aja deh, ntar Tanya, tanya. tanya aja langsung di Ntar grup tanya lah. lagi Mbak langsung, tentang iya langsung tanya di grup aja, ya, Ge. tanya aja Langsung tentang tanya, Tar. itu individu atau kelompok. Setelah ditanya, nanti juga ditanya juga sekalian teknis pengerjaannya mau di kayak Word atau besok langsung maju aja kayak Word tadi siapa yang mau maju ditanya semuanya ntar ya. Kalau udah diinfoin di grup juga. Oke. Oke, aman nggak semuanya? Apa ada yang pertanyaan lagi? Aman ya? Raka deadline-nya nggak hari ini kan? Nggak. Oke, mengerti. Oke, sip. Kalau hari ini gue juga keteteran sih. Rak, rekor tamatin dulu Rak. Oh iya, ya udah siap semuanya ya, udah aman semua. Aman, thank you. Oke, izin end ya guys.